Pergi, 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 pergi. Dikatakan bahwa rapat pemegang saham meragukan kemampuan Anda sebagai ibu tunggal. Untuk menyelesaikan hak simpanan, apa tanggapan Anda tentang ini? Apakah anak Anda benar-benar lahir dari hubungan sekali malam? Siapa sebenarnya ayah anak itu? Bisakah Anda mengungkapkan sedikit? Hari ini, apakah saya benar-benar akan menghubungi? Apa yang kau bicarakan? Sialan. Semua orang sudah hadir. Katakanlah, banyak jurnalis menghalangi di pintu. Apakah kamu tidak berencana untuk memberikan tanggapan? Saham Universal Group juga terpengaruh karena ini. Kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk ini. Chuyun, apakah kamu sudah memikirkan dengan baik? Apakah kamu berencana untuk menikah dengan Wang Yunhong dari Wang Group yang besar? Atau mundur? Seorang wanita pada akhirnya harus kembali ke keluarga. Lagi pula, kamu masih memiliki 2 anak. Sebagai seorang ibu tunggal, ingin menjadi CEO perusahaan. Tak jarang ada orang yang menghakimi. Siapa bilang aku ibu tunggal? Ayah anakku sudah kembali. Dia akan membantuku. Jadi grup Chu tidak membutuhkan bantuan dari luar. Juga bisa kok bertahan. Dengar saja omong kosong dari Tang Seng itu. Calon tunanganku. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia mampu membantumu? Dalam 6 bulan, aku akan mengadakan pernikahan. Saat itu, kalian akan tahu siapa dia. Oh ya, jangan lupa datang untuk merayakan pernikahanku. Jika tidak ada hal lain, rapat selesai. Segera temukan anak itu. Tuan Chu, orangnya sudah ditemukan. Ini datanya. Chen Fen, 26 tahun, petugas keamanan di kompleks perumahan Shangyun, jujur dan sabar dalam berbuat baik, tidak memiliki kebiasaan buruk, tapi dia punya tunangan perempuan. Aduh, di bawah pohon. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Ini aku benar-benar tidak bisa terima. Kalian terlalu sopan. Kalau bukan karena kamu waktu itu, anak saya pasti sudah diculik orang. Kalau begitu, baiklah. Baiklah, ini aku benar-benar tidak bisa terima. Melindungi keamanan pemilik adalah tanggung jawab kami. Asalkan anaknya baik-baik saja. Ayo kalian cepat pulang. Biarkan dia mengambil barang-barang itu. Tidak, tidak. Saya benar-benar tidak bisa. Kamu pergi bekerja saja. Bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Mungkin dia benar-benar bisa menjadi ayah yang baik. Halo, Bu. Malam ini bawa ikan baru pulang untuk makan malam. Ya, saya membeli ikan baru. Ikan kerapu yang paling disukai. Baik, saya mengerti. Tunggu saya selesai bekerja. Saya akan menjemputnya. Nona, Nona, kalau kamu tidak sentuh aku tidak akan makan. Aku tidak akan makan. Nona, aku tidak akan makan. Nona, tolonglah. Cicipi satu suap saja. Ibu tidak bisa menemukan ayah. Aku tidak mau makan. Pria itu dulu meninggalkan kami. Kenapa? Masih mau mencarinya. Aku tidak mau dia. Shuzong, Nona itu lagi tidak mau makan. Bibi, Bibi, kenapa lagi nakal? HMPH, Mama adalah penipu besar. Katanya akan mencari ayah pulang. Sampai sekarang belum kembali. Kalau ayah tidak pulang 1 hari, aku tidak makan 1 hari. Kamu. Bagus, makanlah dengan baik. Mama akan membawa ayah pulang. Oke, benarkah? Benar. Sangat bagus. Akhirnya aku bisa bertemu ayah. Aku segera makan. Ini siang bolong. Longge, aku rasa di dalam mobil masih kurang nyaman. Bagaimana kalau lain kali ke rumahku? Tidak masalah. Pergi ke rumahmu lebih seru. Kalau Chen Fei melihat, itu seperti siaran langsung. Li Xinyu. Kalian berdua, pasangan anjing ini. Li Xinyu,
Aku begitu baik padamu. Aku memberimu 300.000 sebagai mahar. Kamu begitu memperlakukan aku. Memberi aku gelar selingkuh. Kembalikan uangku. Kenapa kamu malah pukul aku? Kembalikan uang. Uang apa lagi? Uang itu semua kamu rela pakai untuk aku. Apa hakmu untuk mengembalikannya? Hahaha, cantik. Perkenalkan diri dulu. Nama aku Liu Long. Grup Tiancheng adalah milik keluargaku. Kamu berani menyentuh orangku. Tentu saja. Ayo pulang bersamaku untuk bertemu anak-anak. Bertemu anak-anak. Kamu salah orang. Ya, sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Aku tahu kamu sekarang punya banyak keraguan di hati. Naik mobil dulu. Aku akan jelaskan perlahan nanti. Berhenti. Hah, kenapa? Aku cuma mau pergi. Ah? Kelompok Tiancheng, kan? Dalam 3 menit, mereka bisa membuat perusahaan mereka bangkrut. Dalam 3 menit, mereka bisa membuat kelompok Tiancheng bangkrut. Cuma 3 menit mereka mau bikin keluargaku bangkrut. Kamu? Siapa kamu? Kamu ini anak durhaka. Kamu telah menyakiti siapa? Kelompok Koki ingin aku bangkrut. Kita sudah selesai. Apa? Kamu? Sebenarnya siapa? Aku tidak pantas tahu. Baru saja kamu memukulnya. Hukuman ini terlalu sedikit untukmu. Naik mobil. Oh. Kenapa? Jangan datang ke sini. Jangan. Itu? Siapa anak yang kamu bawa aku temui lagi? 6 tahun yang lalu. Apakah kamu di rumah sakit Renhe, Juntai? Aku punya sperma MU. Kami punya sepasang kembar yang menggemaskan. Sekarang mereka sudah berumur 5 tahun. Apa? Kamu bisa menjadi ayah dari anakmu sendiri. Tapi kamu harus setuju untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan menikah denganku. Bersama-sama mewarisi warisan chef. Kelompok Chu, yaitu grup Chu yang dikenal kaya raya. Dengan pendapatan tahunan yang bisa mengelilingi bumi 3 kali. Benar. Saya adalah presiden grup Chu, Chu Yunjian. Jangan bercanda. Ini terlalu konyol. Ayah saya sakit parah. Keluarga dan para dewan direksi menganggap saya tidak layak mewarisi dewan. Jadi mereka ingin saya menikah. Tetapi calon pasangan itu playboy dan tidak setia. Mereka pasti tidak akan memperlakukan saya dengan baik. Kalau kamu adalah ayah kandung dari anak itu, berarti secara sah menjadi suamiku. Ternyata begitu ya. Tenang saja. Kita hanya menikah kontrak. Tidak ada hubungan suami istri yang sebenarnya. Aku tidak akan mengatur kehidupan pribadimu. Dan setiap bulan, aku akan memberimu uang saku sebesar 3 juta. Kalau uang saku 3 juta itu tidak cukup, aku bisa di rumah. Atau kamu punya yang lain. Aku juga bisa memenuhi. Tidak cukup. Kalau begitu aku tidak keberatan. Aku setuju. Kamu di atas menekan cap jari. Selamat, pemilik terikat dengan objek strategi Chu Yunjiao, mendapatkan sistem makan lembek. Sistem makan lembek. Selama kamu melakukan tindakan makan lembek apapun, kamu bisa mendapatkan poin pengalaman. Bisa pergi ke toko virtual untuk menukarkan berbagai kemampuan. Dan secara acak memberikan hadiah khusus. Asalkan makan dari hasil orang lain,
bisa mendapatkan hadiah. Bukankah hidup jadi lebih mudah? Sekarang mengeluarkan misi, mengundang istri untuk tinggal bersama. Jika berhasil, akan mendapatkan 100.000 poin pengalaman. Pengguna harus menyelesaikannya dalam waktu 5 menit. Jika tidak, akan dikenakan sanksi fisik yang ketat. Mencabut hak pria seumur hidup. Aku bermain seberani ini. Mengundang untuk tinggal bersama tidak dianggap sebagai bajingan, kan? Kenapa wajahmu merah? Hahaha, tidak. Ini, di dalam mobil terlalu panas. Tuan, waktu Anda tersisa 4 menit 40 detik. Jika Anda tidak menerima tugas ini, secara otomatis akan menerima hukuman. Dianggap bajingan juga lebih baik daripada tidak dianggap sebagai pria. Selesai. Itu. Karena kita sudah akan menikah, apakah seharusnya tinggal bersama? Ternyata dianggap sebagai orang jahat. Kemampuan sudah menurun. Tidak masalah. Sungguh bisa. Lagi pula kita harus mengurus surat-surat. Tidak mungkin tinggal terpisah, kan? Dan anak-anak juga butuh kehadiran ayah. Selamat, tuan rumah, telah menyelesaikan tugas undangan tinggal bersama. Dapat 100.000 pengalaman. Selain itu, aku berikan 50 poin keberuntungan. Agar keberuntunganmu bisa berbalik. Ayo kita tambahkan WeChat. Baik. Aku scan kode MU saja. Sayang, aku rasa akhirnya pasti akan begitu. Aku mau beradaptasi dulu saja. Kalau kamu keberatan, aku bisa mengubahnya sekarang, kan? Tidak perlu diubah. Jadi, tugasnya sudah kembali. Apakah ayah Ami sudah kembali? Baby Xiaoz. Inilah ayah kalian. Ayah, kamu tahu, adik perempuanmu, saudaraku sangat merindukanmu. Tapi, Lawang, bukankah dia sudah kembali? Kalau ayah sudah kembali, jangan pergi lagi. Adik, jangan naif. Dia pasti akan pergi. Nak, sini. Sekarang, saya akan memberikan tugas. Tingkatkan ketertarikan Chu terhadapmu. Waktu 1 minggu. Hadiah 500.000 poin pengalaman. Gagalan tugas akan menghadapi hukuman. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu kepada ayahmu. Dia bukan ayahku. Ayahku tidak akan pergi begitu saja. Kau tahu berapa banyak penderitaan yang dialami mama karena itu? Sebelumnya aku terlalu bodoh. Sekarang aku ingin menebusnya untuk kalian. Bagaimana aku menebusnya? Xiao De, kamu tidak boleh begitu. Aku pasti akan menebusnya. Bisakah kau beri aku satu kesempatan untuk membuktikan diriku? Kakak, kalau kamu terus begitu, orang tua akan pergi menjauh. Aku tidak mau papa pergi. Papa tidak pergi. Jangan menangis ya. Anak yang baik, Xiao De. Papa dan mama sebelumnya ada sedikit salah paham. Sekarang sudah terpecahkan. Bisakah kamu memberi papa kesempatan lagi? Lihat bagaimana dia berperilaku. Ya, nah, kalian berdua lanjutkan mengerjakan PR ya. Aku mau papa menemani aku. Memberikan tugas bimbingan kepada anak untuk mengerjakan PR. Akan mendapatkan 100.000 poin pengalaman dan meningkatkan daya ingat. Ayah yang baik menemani kamu mengerjakan PR. Ayah, aku gambar ini bagus, kan? Aku menggambar keluarga beranggotakan ayah, ibu, dan aku. Aku juga punya kakak laki-laki. Ini ayah. Ya, Bebe, gambarmu keren banget. Mama, dasar nakal. Ada masalah apa yang tidak bisa ayah ajarkan padamu? Kamu bisa. Dari mana kamu tahu aku tidak bisa? Kamu membawa kami ke pekerjaan ini. Tahu 1 jam sekarang, pengampunan yang mendebarkan. Bukankah itu mudah? Tapi bahkan aku tidak mengerti bahasa Inggrisku sendiri. Aku bahkan lupa. Lebih menakutkan daripada soal ujian TOEL. Jangan buang waktuku. Siapa bilang ini membuang waktu? Ayo kerjakan soal ini. Aku akan mengerjakannya. Jangan ganggu aku. Tidak mungkin, kan? Berikan tugasnya padaku.
Baik, tukar dengan keterampilan belajar. Mengurangi 300.000 poin pengalaman. Berhasil menukar keterampilan belajar. Ada ras yang sulit dijelaskan. Tapi aku akan menghabiskan sisa hidupku mencintaimu. Ngomong-ngomong, kata-katamu barusan kurang tepat. Harusnya pakai hope. Ayah memang hebat. Biasa saja, nomor 3 di dunia. Kamu adalah bahasa Inggris. Siapa bilang? Aku bisa banyak hal. Kamu saja yang tidak tahu. Ayah memang luar biasa. Like. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana bisa jadi ayah kalian? Kamu masih perlu berusaha lebih keras. Apakah kamu bisa matematika olimpiade? Apakah kamu bisa fisika? Tidak bisa, kan? Saya hanya bingung karena ada terlalu banyak cara. Yang mana yang sebaiknya digunakan untuk pamer? Tidak mungkin. Pasti kamu menulis sembarangan. Cek saja. Kan kamu akan tahu. Semua benar. Membimbing anak mengerjakan PR. Tugas selesai. Hadiah 100.000 poin pengalaman. Meningkatkan daya ingat. Kalau begitu, aku pasti bisa menaklukkan bocah kecil sepertimu. Mulai sekarang. Putri dan pangeran pun hidup bahagia selamanya. Kerja bagus. Gas baru. Tidur sekamar dengan istri. Waktu 3 hari. Jika gagal, poin pengalaman akan direset. Di mana kamar kita? Waktunya juga sudah tidak pagi lagi. Kita juga tidur saja. Kita tidur. Jangan salah paham ya. Aku takut kedua anak itu. Apa yang mereka tahu? Tidak apa-apa. Aku pergi tidur dulu. Ayah cepat. Kita akan terlambat. Datang. Tasnya berat ya. Ayo, ayah yang bawa. Tidak perlu. Kamu saja. Xiao Jie, apakah kamu punya masalah dengan saya? Tidak. Kalau itu tidak baik untuk ibu. Ini untukmu. Kamu tidur terpisah dari ibu semalam ya? Kejadiannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan aku jelaskan padamu. Aku tidak gampang ditipu seperti adik perempuanmu. Jangan anggap enteng kalau kamu sudah kembali. Menganggapmu seperti ayah yang sebenarnya. Kalau kamu berbuat tidak baik pada ibu, aku pasti akan mengusirmu. Aku sudah sampai. Kamu antar anak-anak ke taman kanak-kanak ya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan. Kamu fokus bekerja saja. Aku pasti akan mengantarkan mereka dengan lancar ke taman kanak-kanak. Begitulah cara kita melakukannya lagi. Jiao, aku beri kamu. Nanti malam kalau ada waktu kita makan bersama. Tidak ada waktu. Kalau kamu sibuk, kita bisa atur waktu lain. Tunangan aku sudah pulang. Kamu jangan terus-menerus mengganggu lagi. Dia akan tidak senang. Kamu tidak bercanda, kan? Kamu pikir aku punya banyak waktu? Siapa dia tidak ada hubungannya denganmu. Paman jahat ini datang lagi mengganggu Mama. Ayah, cepat lindungi Mama. Itu adalah anak muda dari grup Wang. Apakah dia berani? Bagaimana kamu bicara? Siapa bilang aku tidak berani? Tugaskan untuk melindungi Chu Yuanjiao. Tingkatkan rasa cinta Chu Yuanjiao terhadapmu. Dapatkan 500.000 poin pengalaman. Kalau kamu tidak bisa melindungi Mama, kamu berguna untuk apa? Ayah, cepat lihat. Mama ditangkap oleh paman jahat. Katakan padaku siapa dia. Berani merebut orang dari saya. Dia akan hidup lebih buruk daripada mati. Lepaskan aku. Katakan.
Lepaskan dia. Lepaskan dia. Sayang, jangan lepaskan. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakiti kamu. Wah, ayah sangat hebat dan memberi rasa aman. Bahkan dia cukup berani. Kamu adalah tunangannya dia, benar? Jadi aku tidak kalah darinya dalam hal apapun. Dia lebih tampan dari aku, lebih hebat dari aku, atau lebih kaya dari aku. Dalam hatiku, dia adalah pria terbaik di dunia, lebih kuat 1000 kali lipat. Lupakan saja harapanmu. Katakanlah, berapa banyak uang untuk meninggalkan Jiao Jiao? 10 juta cukup tidak? Aku sudah tahu dia tidak bisa diandalkan. Ayah pasti bukan orang seperti itu. Dia hanya untuk uang. Dia bahkan bisa meninggalkan istri dan anak. Pria brengsek. Inilah yang kau sebut pria terbaik. Untuk 10 juta, kamu bisa menjualku. Kamu bukan hanya menghina aku, tapi juga menghina istriku. Ambil uangmu dan cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Ayah terlalu menderita. Aku sudah tahu ayah bukan orang seperti itu. Kakak, kamu salah paham tentang ayah. Setidaknya dia masih punya sedikit hati. Mengancamku di Qinghai. Belum pernah ada yang berani berbicara seperti ini padaku. Mungkin hari ini kamu akan melihatnya. Kau cukup berani. Biarkan aku lihat apakah kau benar-benar berani. Hancurkan dia. Wang Yunpeng, ini adalah pintu masuk grup Chu. Ini bukan tempatmu berulah. Hari ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan melumpuhkan kakinya. Apa kau berani? Sistem menukarkan kemampuan bertarung. Mengurangi 500.000 poin pengalaman. Berhasil menukarkan kemampuan bertarung super. Kalau punya kemampuan, jangan sembunyi di belakang wanita. Hanya 2 orang kecil ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan terburu-buru. Chen Fan. Kedua pengawal ini adalah mantan prajurit yang terlatih. Sangat hebat. Berani mengganggumu. Bahkan jika Raja Langit datang, dia juga harus menerima 2 pukulan dariku. Angsa besar telah menghancurkannya. Wow, ayah sangat hebat. Tak sangka kamu punya kemampuan seperti ini. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Jangan sembarangan. Aku sudah bilang, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu. Sekarang kamu percaya, kan? Berani memukulku. Aku pasti akan membuatmu mati. Chen Dan, sudahlah. Benar-benar merepotkan setelah melukainya. Biarkan dia pergi. Pergi. Jangan sekali lagi menggangguku. Sayang, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Tunggu saja. Aku tidak akan berhenti begitu saja. Sayang, kau baik-baik saja. Berhasil melindungi Chu Yunjiao. Meningkatkan nilai cinta Chu Yunjiao padamu. Hadiah 500.000 emas untuk jabatan. Ibu Hem. Ada apa? Ibu, cium-cium. Cium-cium itu apa? Itu artinya ciuman. Apa itu ciuman? Ciuman, muah. Di televisi juga bilang begitu. Ayah dan ibu harus punya ciuman selamat tinggal. Itu di televisi. Tidak, aku mau ayah dan ibu cium-cium. Ibu sedang sibuk, biarkan ibu pergi bekerja dulu, ya. Dadah. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan ciuman pertama dari istri. Hadiah 100.000 poin pengalaman. Dan meningkatkan 10 poin IQ. Wah, papa dan mama sangat romantis. Bukankah itu hanya sebuah ciuman? Dulu sudah banyak yang dicium. Bosan.
Ini untuk orang tua siswa. Tidak berhak meminumnya. Pembantu bukan manusia, tidak layak minum air. Ternyata orang desa. Bahkan membeli sebotol air pun tidak mau. Harus datang ke sini untuk mengambil keuntungan. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Kamu. Ayah, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayah, kamu adalah ayah Bei. Benar, aku adalah ayah anak itu. Sekarang kita cocok. Tentu saja bisa. Maaf ya, baru saja sikap saya kurang baik. Mohon pengertiannya. Melihat orang dengan kacamata berwarna, bagaimana bisa menjadi panutan? Iya, nanti tidak akan lagi. Papa Bei pulang duluan. Di sekolah dengarkan pelajaran dengan baik. Iya ayah, kamu harus jadi yang pertama menjemput Bei. Oke. Kepala sekolah, keluar dari posisi saja. Di Jinghai, belum ada yang berani memperlakukan aku seperti ini. Harus dicari tahu siapa orang kecil itu. Kalau aku mau dia mati. Zhu Yuanjiao. Kalau kamu memberi muka, aku tidak peduli. Guru bilang, lihat saja bagaimana aku bermain mati-matian untuk menghabisi kamu. Sayang, hari ini kerjamu keras. Mari isi ulang tenaga. Terima kasih banyak, sayang. Kamu juga sudah bekerja keras, sayang. Papa dan Mama sangat romantis. Bebek. Makan sayur sedikit untuk kecantikan. Sayur di rumah mereka benar-benar enak. Xiao Jie, kamu juga harus banyak makan sayur. Nutrisi harus seimbang. Xiao De tidak suka makan sayur. Maaf, saya tidak tahu. Aku hanya tidak suka membuang-buang. Tadi malam aku tidur terpisah dari Mama. Koer benar-benar membantu banget. Sepertinya malam ini bakal ada perkembangan. Kakak, apa maksudnya tidur terpisah? Artinya tidak tidur di ranjang yang sama. Apa kamu sudah tidak sayang Mama lagi? Mana mungkin? Lalu kenapa? Itu karena ayah suka mendengkur saat tidur, mengganggu istirahat Mama. Jadi kita berdua harus tidur terpisah. Mama, jangan benci ayah ya. Tidur bersama ayah di satu tempat tidur saja. Kalau tidak, ayah akan sangat sedih. Bagaimana kalau malam ini kita tidur di kamar yang sama? Sayang, Chu Yuanjiao pasti tidak akan setuju. Misi ini pasti gagal. Baiklah. Memisahkan kamar tidur terus-menerus juga tidak terlalu baik. Maka hari ini kita tidur bersama saja. Di kamar yang sama dengan istri. Misi selesai. Hadiah 100.000 poin pengalaman. Bonus 60 poin stamina. Semoga kamu sehat dan bugar. Bahagia dan sejahtera. Seorang wanita cantik setingkat Dewi berbaring di sampingku. Gimana aku bisa tidur nyenyak dengan begini? Waktunya sudah larut. Mari kita tidur. Oh, tidur yang nyenyak. Aku akan ambilkan selimut untukmu. Nanti tidur di lantai bisa kedinginan. Gas, silakan tidur di satu ranjang dengan istri. Hadiah jika berhasil, 300.000 poin pengalaman. Bonus 20 poin stamina. Jika gagal, poin pengalaman akan direset. Pengalaman tugas gagal. Poin pengalaman direset. Tugas ini terlalu sulit, ya? Tidak mungkin memaksa orang untuk tidur, kan? Kalau kamu masih merasa kedinginan, aku bisa mengatur pemanasnya sedikit lebih tinggi. Xiao De itu orang yang sangat hati-hati. Kalau dia datang malam-malam untuk memeriksa, lalu melihat ini, bukankah itu akan jadi salah paham lagi? Benar juga. Jadi,
Aku akan mengunci pintunya, jadi mereka tidak bisa masuk. Sayang, aku tidak bisa tidur di lantai setiap hari. Lagi pula, kamu mengunci pintunya. Bei Bei dan Xiao Ze ingin masuk. Kamu tidak bisa melarang mereka, kan? Lalu bagaimana? Kamu hanya bisa terpaksa tidur di satu ranjang denganku. Tenang saja, aku jamin hanya tidur, tidak akan berbuat macam-macam. Bagaimana? Jika kamu merasa tidak nyaman, bilang saja. Kalau begitu aku tetap tidur di lantai saja. Kalau kamu mau tidur di tempat tidur, silakan saja. Istriku. Selamat malam, selamat malam. Ayah dan mama tidur berpelukan. Kakak, aku rasa kamu terlalu memikirkannya. Kamu cepat pergi, jangan ganggu mereka. Iya, maaf ya, aku tidur terlalu nyenyak tadi malam. Ku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Saya pergi cuci muka dulu. Selamat, pemilik rumah. Telah menyelesaikan tugas tidur di satu tempat tidur dengan istri. Hadiah 300.000 poin pengalaman. Bonus 20 poin stamina. Pengingat untuk pemilik rumah, silakan segera selesaikan. Tugas meningkatkan ketertarikan anak terhadapmu. Jika tidak, akan menghadapi hukuman berat. Anak kecil itu sepanjang hari seperti bos besar, tidak mudah diajak berurusan. Harus cari cara agar bisa menghadapinya. Ayah Xiaode, bantu bawa tas sekolahmu ya. Tidak perlu. Kalau begitu, ada hadiah apa yang kamu inginkan? Atau keinginan apa yang ingin kamu wujudkan? Ceritakan pada ayah. Ayah akan memenuhinya untukmu. Kalau ingin menebusnya, jadilah baik pada mama. Kalau tidak, apapun yang dilakukan tidak ada gunanya. Anak ini benar-benar hebat. Di usia yang masih muda, pemikirannya sudah terlalu matang. Xiao De meskipun sekarang ada masalah denganmu, tapi di dalam hatinya tetap sangat merindukan kasih sayang ayah. Hanya saja sekarang ada sedikit kesalahpahaman. Santai saja. Ayah dan kakak hanya terlihat garang, tapi hatinya lembut. Aku akan membuatnya menerima kehadiranku. Chen Zi, tolong, jangan tinggalkan aku. Kita sudah selesai. Jangan menggangguku. Chen Zi. Aku hamil dengan anakmu. Benar. Kamu tidak bisa tidak bertanggung jawab padaku. Jelaskan padaku. Aku tahu kamu brengsek, tapi tidak menyangka sebrengsek ini. Anak, situasinya tidak seperti yang kamu lihat. Kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Tidak ada ayah seperti kamu. Mendeteksi peningkatan nilai kebencian anak terhadap host. Silakan segera dapatkan simpati anak dalam waktu 24 jam. Kegagalan misi akan langsung berakibat fatal. Ini bukan lelucon, kan? Ayah, kamu punya bayi baru. Jangan bilang kamu tidak mau aku dan kakak lagi. Dengarkan aku menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Kamu bilang kamu hamil anak Chen Fan, kan? Jadi kita pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Iya, pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Berani tidak? Chen Fan, kenapa kamu begitu kejam? Bagaimana bisa tega menyakiti anakmu sendiri? Jangan bicara sembarangan. Apakah ini anakku? Kamu sendiri juga tahu. Tidak menyangka kamu bahkan tidak peduli pada anakmu sendiri. Sungguh tidak manusiawi. Adik, kita pergi. Jangan tinggalkan kakak ipar. Tuan Chu, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Kalau begitu, saya akan terus sampai Anda mengerti. Deteksi istri utama, cepatlah muncul. Hadiah 300.000 poin pengalaman. Hadiah kemampuan pelacakan. Cukup dengan pikiran. Anda bisa melacak orang atau benda yang ingin dicari. Tuan He, jangan dipukul lagi. Saya mengerti. Mengerti apa? Kenapa kamu melihatku seperti itu?
Kalau bukan karena kamu, dia berani datang ke sini. Dengan cara yang rendah dan bodoh seperti dia. Kamu pikir bisa menipuku? Jiao Jiao sudah aku periksa. Chen Fan ini hanyalah seorang satpam Bao. Dari segi latar belakang, kemampuan, dan kekayaan, mana bisa dibandingkan denganku. Jika kamu masih tidak menyadari, maka grup Chu sedang mengancamku. Apakah kamu sedang mengancamku? Aku hanya mengingatkanmu. Tanpa dukungan dari keluarga Wang, kamu mengandalkan penjaga keamanan ini. Kalau begitu, kamu ingin menjadikan ini posisi CEO MU. Apakah Dewan Direksi akan menyetujuinya? Ini urusan grup Chu saya, bukan urusanmu untuk campuri. Aku menyarankanmu segera pergi dari sini. Tolong jangan coba-coba, hidup lebih buruk dari mati. Ya, aku bisa membuatmu hidup lebih buruk dari mati sekarang juga. Aku mengakui kamu punya sedikit kemampuan, tapi apakah kamu masih merasa bisa sombong hari ini? Keempat orang ini adalah yang terkuat dari keluarga Wang. Sekarang, segera berlutut dan mohon ampun. Yang pergi masih bisa berurusan denganmu. Chen Fan, kamu hanyalah seorang pecundang. Bahkan aku pun tidak layak untukmu. Masih ingin cocok dengan Koki. Pergi, Wang Yipeng. Ini adalah pintu masuk villa saya. Bukan tempat kamu sembarangan. Saya justru mau sembarangan. Saya ingin tahu siapa yang melakukannya. Hancurkan suaminya. Hati-hati. Tenang saja, sayang, beberapa sampah ini. Hancurkan dia. Saya ingin dia hidup lebih buruk dari mati. Kapan kamu jadi sekuat ini? Aku sudah bilang jangan sekali lagi mengganggu. Aku beri kamu sekali kesempatan. Chen Fan, kamu mau apa? Aku memperingatkanmu. Keluargaku bukan orang yang bisa kamu ganggu sembarangan. Bahkan jika Chu Yan memanggil, dia tidak bisa melindungimu. Chen Fan, kamu gila. Berani kamu memukul Wang Sheng? Kalau berani, datanglah padaku. Jika kamu berani memukul istriku lagi, aku akan menghancurkanmu. Aku pasti akan membuatmu mati. Sayang, kamu terlalu hebat barusan. Terima kasih sudah membangunkan Dewi Lin untukku. Tanganmu pasti sakit, kan? Oh, tidak sakit. Sayang, apakah kamu merasa aku terlalu galak barusan? Sebenarnya aku tidak segalak itu biasanya. Aku biasanya sangat lembut. Tidak galak sama sekali. Istriku adalah istri yang paling lembut di dunia. Tapi kali ini, salah paham kecil tentangmu pasti lebih dalam lagi. Harus cari cara untuk menyelesaikannya. Ayo kita cari dia dan bicara. Meskipun di permukaan kecil dia masih keberatan padamu, tapi sebenarnya dia hati lembut, lidah tajam. Sebenarnya dia tetap peduli padamu. Aku tahu. Nah, aku boleh masuk. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu memiliki sifat temperamental. Kalau aku tidak bisa menyembuhkanmu, berarti aku bukan ayahmu. Siapa suruh kamu masuk? Keluar sana. Apa sikapmu? Aku kan ayahmu. Tidak. Aku tidak mengaku. Tapi itu tidak bisa mengubah fakta dalam tubuhmu, bahwa aku meninggalkan jejak darahku. Kamu penipu besar. Dulu meninggalkan kami dan ibu. Sekarang kembali menipu perasaan ibu. Aku lebih memilih tidak punya ayah daripada punya pria brengsek sepertimu. Keadaannya tidak seperti yang kau lihat. Itu di mana? Wanita itu dikirim oleh Wang Yunpeng untuk memfitnahku. Sekarang dia sudah aku usir. Kalau tidak percaya, kau bisa tanya mamamu. Aku tahu kau tidak percaya padaku. Apa kau juga tidak percaya pada mamamu? Aku tahu kau punya prasangka terhadapku. Tapi aku benar-benar ingin menjadi ayah yang baik. Bisakah kamu beri aku satu kesempatan? Biarkan aku tenang sejenak. Kalau begitu, nanti kalau sudah dipikirkan, datanglah lagi padaku. Di Qinghai,
Tidak ada yang berani memperlakukan Bensang seperti ini. Kalau dia tidak mati, aku juga tidak mau pergi ke senjata. Dulu dia cuma pengecut. Siapa sangka sekarang dia begitu hebat. Aku bahkan tidak bisa mengatasi satpam mobil. Kalau begitu, aku pasti akan menjadi bahan tertawaan yang mengagumkan. Apa hak dia untuk berteriak-teriak padamu? Ingin menghadapinya. Tidak harus langsung melakukannya sendiri. Apa maksudmu? Ide bagus. Haha. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Bagaimana aku akan memberimu hadiah? Tuan muda di atas tidak mau turun. Anak ini semakin tidak patuh saja. Hari ini harus diajarkan pelajaran dengan baik. Hei, apa yang kau ajarkan padanya? Biarkan aku pergi menemuinya untuk berbicara. Tidak perlu. Apakah dia sudah memaafkanku? Apakah tugas sudah selesai? Tugas belum selesai. Dia belum memaafkanmu. Masih tersisa 20 jam. Silakan, Tuan, manfaatkan kesempatan ini. Anak ini benar-benar keras hati. Ya, aku sudah bilang berkali-kali. Bagaimana dia bisa buta terhadap hal yang berharga? Aku tidak memaafkanmu. Aku lapar. Sebentar lagi aku harus pergi ke kelas seruling. Ambil nilai-nilainya. Tuan yang luar biasa. Candi hilang. Apa? Cepat cari dia. Hanya sebuah seruling saja. Kenapa dia begitu peduli? Itu adalah seruling emas murni yang dipesan kakek dari luar negeri. Di seluruh dunia hanya ada satu ini. Kakak sudah memainkannya sejak kecil. Selain dia, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Ini sudah bukan seruling biasa lagi. Begitu sederhana. Xiao De pasti sangat khawatir. Mama, tidak bisa menemukan di bawah tempat tidur. Jangan panik. Papa pasti akan membantumu menemukannya. Kamu mau kemana mencari? Percayakan saja pada saya. Pelacakan lokasi berada di posisi panjang flute. Rumah pelayan Li Gui. Alamatnya, Perumahan Meng Jin Yuan, Blok 3, Unit 2, Kamar 502 di antara awan dan laut. Di luar hujan sebesar ini, kamu mau kemana? Aku pergi mencari tempat Xiao De. Baik, aku ikut kamu. Ini di mana? Apakah seruling Xiao He ada di sini? Pasti ada di sini. Kenapa kamu begitu yakin? Ah, cari serulingnya dulu baru kita bicarakan. Nanti aku akan menjelaskan padamu. Siapa sih yang mengetuk malam-malam begini? Tuan Han, oh paman. Kamu sedang apa? Seruling Xiao De benar-benar kamu yang ambil. Kenapa kamu melakukan ini? Pak Bos, tidak heran aku sesaat kehilangan akal. Tolong maafkan aku kali ini. Kamu tidak tahu seberapa penting seruling ini bagi Xiao De. Kamu tunggu saja polisi datang menangani ini. Lepaskan. Tolong jangan minta maaf. Aku tidak mau melakukannya lagi. Kamu harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Kita pergi. Kalau mau aku hidup, aku akan mati bersamamu. Aku ingin membuatku terbakar. Jadi kita mati bersama. Tenanglah. Jangan sekali-kali menyakitinya. Aku melakukan sedikit kesalahan. Tapi kamu langsung memecatku. Apa hakmu untuk melakukannya? Ikan mati, jaringan baik. Ku akan transfer uangmu sekarang. Tenang sedikit. Cepatlah. Polisi, kenapa kalian datang?
Kamu adalah milikku. Kenapa kamu tertawa? Oh, senang kalau tempatnya sudah ditemukan. Soal dia, biarkan polisi yang urus. Sayang, ayo kita pulang. Bagaimana kamu tahu bahwa Longdi pasti dicuri oleh Li Guizi dan tahu alamat rumah mereka? Dia baru saja dipecat hari ini. Longdi pun hilang. Jadi, dia pasti yang paling dicurigai. Kan, ini juga bisa dibilang keberuntungan yang tidak diduga. Bagaimanapun juga, tempatnya akhirnya ditemukan. Ozawa pasti akan berterima kasih padamu. Aku adalah ayahnya. Ini semua adalah kewajibanku. Untuk melindunginya, pakaianmu basah kuyup. Segera pulang dan mandi. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Ayah dan ibu sudah menemukan trompet panjang kakak, kan? Aku Kakak, ayah sudah menemukan serulingmu. Xiao Je, ayah tidak hanya kehujanan untuk mencarimu, tapi juga hampir terluka. Ayo cepat terima kasih kepada ayah. Tidak perlu. Ini semua adalah hal yang seharusnya aku terima kasih. Dia baru saja mengucapkan terima kasih padaku. Iya, kakak jadi malu. Selamat, tuan rumah berhasil menyelesaikan tugas meningkatkan rasa sayang terhadap anak laki-laki. Hadiah 500.000 pengalaman. Tuan rumah, terus berusaha ya. Akhirnya selesai. Tidak perlu bayar lagi. Apakah tadi kehujanan dan jadi kedinginan? Segera mandi, jangan sampai sakit. Suami, bangunlah. Suami. Pasti tadi kehujanan dan demam karena itu panas banget. Saya pergi memanggil dokter. Jangan pergi. Maafkan saya. Saya pergi mencari dokter untukmu. Ayah masih tidur. Cepat bangun. Bawa kami pergi ke sekolah. Sayang, ayahmu demam, tidak bisa bangun. Ayah, jangan tolong dia. Adik perempuan. Adik, tidak terlalu pagi. Ayah tidak mati. Hanya sakit flu. Selamat, anak tuan rumah. Pertama kali memanggilmu ayah. Dapat 100.000 pengalaman. Kamu baru saja memanggilku ayah. Kamu tidak suka. Kalau begitu aku tidak akan memanggil lagi. Suka banget. Suka banget. Bisa tidak panggil lagi sekali. Bosan. Cepat sembuh dan antar ke sekolah. Jangan malas-malas. Aku akan bangun sekarang. Hari ini tidak perlu. Kamu istirahatlah di rumah dengan baik. Biarkan sopir mengantar kita saja. Aku akan merawat adik perempuan dengan baik. Ayah, cepat sembuh ya. Kami pergi ke sekolah. Sampai jumpa ayah. Sampai jumpa. Tuan dan Nona, silakan naik mobil. Ikuti saja. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Tentu saja datang untuk mencari kalian, kakak ipar. Lepaskan tuan muda. Beritahu Chen Fen. Aku disebut Liu Zong. Kalau mereka ingin menguleni adonan, mereka harus datang sendiri dan cari aku dengan patuh. Kalau tidak, jangan salahkan saya yang kejam. Dengar tidak? Ayo. Tuan Chu, ada yang tidak beres. Saudara muda ditangkap. Apa? Siapa yang melakukannya? Liu Long berani menculik anak saya.
Saya pasti akan membuatnya menderita. Ada apa? Leighton dan Xiao De diculik oleh Liu Long. Apa kamu jangan terburu-buru? Aku. Hei, Chen Fan, kalau mau kedua bocah ini selamat, hanya satu orang yang boleh datang menemuiku. Kalau tidak, cucu akan mengumpulkan mayat mereka. Jika kamu berani menyakiti anakku sehelai rambut pun, ku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Seandainya bukan karena kamu. Aku sudah bangkrut 6.000. Segera transfer 1 miliar ke kereta, agar aku bisa mengurusnya. Dia pura-pura memberi aku 30 menit. Sampai detik terakhir, aku akan potong satu jari putrimu. Berani kamu. Masih tersisa 29 menit lagi. Dia bilang apa? Dia minta 1 miliar. Dia mau aku sendiri yang bertemu dia. Siapa yang mau dia menyakiti Bebe dan Xiao De? Aku akan segera siapkan 1 miliar. Aku akan pergi bersamamu. Jangan biarkan aku pergi sendirian. Tunggu aku di rumah. Aku janji akan membawa Bebe dan Xiao De kembali tanpa cedera. Baiklah, kamu hati-hati ya. Aku akan menunggu kalian pulang. Ya. Sang raja sudah menyelesaikan urusannya. Selanjutnya, Chen Fan hanya menunggu kematian. Tunggu sampai Chen Fan mati. Saya pasti akan memberi imbalan yang baik untukmu. Merupakan kehormatan bagiku untuk membantu raja. Cuyun bangga. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Saya akan membuatmu tahu apa artinya menolak saya. Sistem membuka toko virtual. Teleportasi. Teleportasi sejauh 100 meter. Inilah sistemnya. Saya ingin menukarkan keterampilan teleportasi. Selamat, tuan rumah berhasil menukar skill teleportasi instan, mengurangi 500.000 poin pengalaman. Liu Luo, kalau kamu berani menyakiti anakku, aku pasti tidak akan melupakanmu. Halo, Presiden Chu. Ada yang tidak beres. Keluarga Wang mengumumkan akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Chu, menampilkan perpisahan. Sekarang para pemegang saham sedang mengadakan rapat. Mereka ingin memberhentikanmu dari posisi CEO. Baik, aku segera ke perusahaan. Chen Fa, kamu harus memastikan untuk membawa Xiao De dan Bei Bei kembali dengan selamat. Jangan lupa ya. Komentar, saya datang. Keluar. Hanya butuh 23 menit. Yun Fen, tidak menyangka kamu cukup peduli pada makhluk kecilmu itu. Mereka adalah anak-anakku, bukan makhluk. Segera lepaskan mereka. Kalau bukan karena kamu dan Chu Lingjiao, aku pasti tidak punya apa-apa. Hari ini, dengan pengorbanan. Haha. Papa, Bei Bei sayang papa. Bei Bei jangan takut. Nah, papa akan segera bawa kalian pulang. Adik, jangan peduli padaku. Percaya sama papa. Papa pasti akan membawa kalian pulang dengan selamat. Chen Fan, aku beri kamu satu pilihan, dua opsi. Mereka berdua. Hanya satu yang bisa hidup. Aku mau keduanya. Aku tahu kamu sangat kuat, tapi coba sentuh mereka dan lihat apa yang terjadi. Bagaimana kalau begini saja? Kamu sendiri. Aku bisa pertimbangkan. Ayah, selamatkan adik dulu. Jangan pedulikan aku. Chen Fan, aku kasih kamu 30 detik. Waktu sudah tiba. Kalau kamu masih tidak bergerak, aku akan menjatuhkan satu. Biar kamu melihat mereka mati di Beijing. Kalau kamu berani, aku juga berani. Jangan ahahaha. Ayo bertindak. Sekarang tinggal 20 detik lagi.
Li Delong menculik anakku. Itu adalah keputusan terburuk yang pernah kamu buat seumur hidupmu. Kalau kamu berani bertindak sembarangan, aku jamin mereka akan mati di depanmu. Benarkah? Coba saja. Baiklah. Aku akan penuhi permintaanmu. Biarkan aku lihat siapa yang akan terluka. Itu kamu kan? Lempar dia ke sini. Jangan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak apa-apa. Jangan takut. Ayah ada di sini. Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ayah tidak akan membiarkanmu terluka. Ayah. Sudah. Jangan menangis lagi. Kamu adalah laki-laki kecil yang hebat. Ayah, cepat selamatkan adik. Tenang, adik tidak akan terluka. Orang-orang jahat ini tidak akan bisa melarikan diri. Ayah, haha. Chen Fei, Ajin, semuanya salahmu sendiri. Apa? Liu Luo, ini karena kamu sendiri yang mencari masalah. Masih mau melawan? Coba saja. Cepat bunuh anak perempuanku. Cari mati. Tak apa-apa, Papa. Bei takut. Maaf ya. Papa tidak akan malas lagi mulai sekarang. Tidak akan membiarkan kalian terluka sedikit pun lagi. Ayah hebat sekali. Ayah adalah pahlawan besar. Ayah dan ibu pasti sudah menunggu di rumah dengan cemas. Ayo kita pulang. Ya. Karena kamu tidak mau menikah dengan Wang Shao, keluarga Wang sudah membatalkan semua kerjasama dengan grup Koki. Kamu tahu kerugian ini seberapa besar? Kekuatan grup Wang sudah berada di atas grup Koki. Jika grup Wang ingin menyulitkan grup Koki, maka grup Koki akan menghadapi krisis yang lebih besar. Untuk grup, kamu harus menikah dengan keluarga Wang. Kalau tidak, kami akan melakukan pemungutan suara bersama untuk mencopot posisi direktur utama kamu. Sudah selesai bicara. Kamu ingin aku menikah dengan Wang Yunpeng? Tidak akan pernah mungkin. Kalau kamu bersikeras seperti ini, segala urusan pasti akan hancur di tanganmu. Aku ingin lihat siapa yang hancur di tangan kalian. Jika ketua dewan tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu bertindak sembarangan. Kau lebih baik menikah dengan seorang satpam kecil daripada menikah dengan keluarga Wang. Kau tahu apa konsekuensinya jika kau melakukan ini? Aku sarankan sebaiknya kau menjauh dari Chu. Kau tidak layak untuk Chu. Dan jika Wang Shao tahu, pasti kau akan menderita. Tutup mulut semua. Dia suamiku, ayah biologis anakku. Aku tidak akan menikahinya. Aku menikah siapa saja. Selain itu, sekarang aku umumkan, mengangkat Chen Fan sebagai wakil presiden grup Chen Shi. Aku sangat tidak setuju memberikan posisi wakil presiden kepada seorang yang tidak punya apa-apa. Seorang penjaga keamanan kecil. Ini benar-benar gila. Kamu ini sedang mendorong urusan ini ke dalam api neraka. Kamu tidak layak menjadi CEO grup urusan. Betapa ramenya. Jangan-jangan urusan akan bangkrut ya. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Bukankah seharusnya kamu pergi menyelamatkan kedua orang yang bernama Wang Yunpeng yang mengikat Bebe dan Xiao De? Jangan ragu, langsung lakukan saja. Kamu mau melakukan apa tentu saja. Sayang, kenapa kamu datang? Lalu, di mana Xiao De? Anak tidak apa-apa. Tenang saja. Sekumpulan pria dewasa tidak pergi menghadapi musuh yang sebenarnya di luar, tapi malah mengganggu seorang wanita. Kalian tidak merasa malu? Kamu siapa? Apa hakmu untuk mengatur di sini? Saya suaminya Chu Yunjiao. Apakah saya tidak boleh bertindak jika istri saya diganggu? Ibu, Nona, Tuan, akhirnya kalian menjawab saya. Di mana Tuan Chu? Ada urusan mendesak di perusahaan. Tuan Chu sudah pergi ke perusahaan. Ada apa? Apa yang membuatnya tidak menunggu anak di rumah? Misi diumumkan,
Istri host mengalami krisis. Silakan host membantu istri menyelamatkan krisis. Waktu 1 minggu. Menyelesaikan tugas akan mendapatkan 600.000 poin pengalaman. Mengurangi 30 poin stamina. Ternyata kamu adalah suami yang disebut Chu Yunya. Aku rasa tidak ada yang istimewa sih. Bisa menarik perhatian Chu Zong. Pasti ada kelebihan tertentu kan? Sebelumnya kamu kerja di mana? Atau anak orang kaya? Bukan juga. Aku hanya seorang satpam. Apa? Kamu malah menikah dengan seorang satpam. Kamu ini cuma mencari kesenangan kita saja. Bercanda tentang masa depan kita. Berani mengganggu anakku, anak perempuanku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Ayun memanggilmu untuk segera berhenti. Kalau Yang Wang mengalami sesuatu, dua keluarga itu pasti akan benar-benar bertengkar. Bahkan jika Ajin sampai mati, itu tidak berlebihan. Apa katamu? Kamu gila. Anakku adalah adikku. Dia berani mencari orang untuk menculik mereka. Kamu pasti tidak bisa memaafkanku. Jika Wang Xiao terus bertindak seperti ini, maka Wang Jiang pasti akan membalas. Saat itu, semuanya akan berakhir. Kamu tidak bisa bertindak gegabah seperti ini. Segera suruh dia berhenti. Kamu seharusnya bersyukur anakku baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Chu Yuanjiao, kamu tunggu saja sampai keluarga miskin bangkrut. Mau aku membuat keluarga ini bangkrut? Keluarga Wangmu belum punya kekuatan seperti itu. Haha, benar. Mungkin dulu keluarga Wang tidak mampu. Tapi sekarang berbeda. Kekayaan nomor 1 di Provinsi Lan. Keluarga Qin sudah setuju bekerja sama dengan keluarga Wang. Nanti keluarga Wang akan membuat keluarga utama kamu bangkrut. Mungkin tidak sulit. Kan? Keluarga Wang ternyata bekerja sama dengan keluarga Qin dari Provinsi Pria. Jika kedua keluarga itu bersatu, membuat perusahaan kita bangkrut pasti sangat mudah. Selesai. Perusahaan kita kali ini benar-benar selesai. Chu Yunjiao, lihat apa yang kau lakukan. Apakah kau ingin membuat kami semua menjadi tidak memiliki apa-apa? Chu Yuanjiao, jika kau pergi darinya sekarang, aku masih bisa memberimu satu kesempatan. Chu Yuanjiao, kamu masih ragu apa? Segera pergi. Petugas keamanan kecil ini setuju untuk bersama Wang Shou. Apakah kamu benar-benar ingin melihat koki hancur di tanganmu? Apakah kamu merasa layak di depan ketua dewan yang tua? Jangan bermimpi lagi. Aku tidak akan menikah dengan orang sampah sepertimu. Baiklah, tunggu saja untuk menjelaskan kebangkrutan. Saat itu, bahkan jika kamu berlutut memohon padaku, sudah terlambat. Wang Shao. Wang Xiao, segera kejar Wang Xiao sekarang. Buat Wang Xiao tenang dulu. Masalah ini masih ada harapan. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Kalau kamu tidak mendapatkan maaf dari Wang Xiao, kita tidak akan melanjutkan lagi. Benar. Aku tidak mau kehilangan semuanya. Aku akan tarik dana tunai dan pergi. Orang yang tidak ingin melanjutkan bisa pergi sekarang. Aku tidak akan menghalangi. Tapi kalian jangan sampai menyesal. Saya jamin tidak akan bangkrut dalam mengatasi masalah. Sebaliknya, akan menjadi lebih kuat. Kalian pasti akan menyesali keputusan sekarang. Sayang. Kita pergi. Maaf ya, terima kasih ya. Terima kasih telah membuatku tidak lagi berjuang sendirian. Saya suamimu. Ini semua adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Tapi keluarga Wang benar-benar akan bekerja sama dengan keluarga Qin. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita pergi bicara dengan keluarga Qin. Usahakan agar keluarga Qin bekerja sama dengan kita terlebih dahulu. Ya, ayo pergi, sayang. Kita pergi melihat bagaimana keadaan Bei Bei dan Xia Oz. Kamu ingin berinvestasi padaku. Maaf, Wang Xiao. Saya tidak peduli dengan omong kosong ini. Orang-orang yang menggunakan senjata ini pantas mati. Chen Fen, setelah saya berurusan dengan keluarga Qin, itu adalah akhir hidupmu. Wang Xiao, bukankah Anda bilang, 3 hari lagi adalah hari ulang tahun Tuan Qin? Nanti di pesta ulang tahun, kita bisa melakukan sesuatu, asalkan Tuan Qin senang. Kerjasama akan berjalan dengan lancar. Kepala kecilmu ini cukup berguna, ya. Ternyata aku tidak salah menyayangimu. Chen Fen dan Chu Yun Jiao pasti juga akan pergi. Kalau bisa membuat mereka bermusuhan dengan Ban.
maka akan ada pertunjukan menarik. HMPH. Ide yang bagus. Kamu benar-benar jeniusku. Katakan saja, kali ini ingin hadiah apa? Semua tergantung Wang Xiao. Aku akan membawamu jalan-jalan ke mall. Apa yang kamu inginkan? Pilih saja sesukamu. Ayah. Aduh. Mama, akhirnya kamu pulang juga. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa bertemu Mama lagi. Bagaimana bisa? Bebe, luka di lehermu masih sakit tidak? Tidak sakit lagi. Mama, ayah adalah pahlawan besar. Dia membunuh penjahat besar. Egg menyelamatkanku dan kakak. Dia sangat hebat. Ayah bukan pahlawan super. Ini adalah pahlawan super yang tak terkalahkan. Kan, ini adalah pahlawan super yang tak terkalahkan. Melindungi kalian adalah tanggung jawab ayah. Mulai sekarang, ayah akan mengantar kalian ke sekolah setiap hari. Melindungi kalian. Yai, ada payung dari ayah. Mulai sekarang, aku tidak perlu lagi melawan penjahat. Ibu, hari ini ayah yang paling berjasa. Kamu harus memberi penghargaan yang baik untuk ayah. Iya, harus memberi penghargaan untuk ayah. Bagaimana cara memberikan hadiah? Ayo berkencan, nikmati dunia berdua. Dengan begitu, hubungan akan lebih baik. Kecil-kecil cabai rawit. Iya, cepatlah kalian nikmati dunia berdua. Aku dan kakak akan tetap di rumah dengan baik. Ayah kemana? Aku bahkan tidak punya pengawal. Ada apa ini? Ada masalah. Aku cuma ingin bawa Xiao-Xiao jalan-jalan. Nanti kita kembali lagi. Kamu urus dirimu sendiri saja. Xiao-Xiao itu diurus ayahmu dengan baik. Bahkan sampai ke kepala ayahnya. Kakek akan bawa kamu masuk untuk bermain. Kita pergi. Semuanya salahku. Akhir-akhir ini terlalu sibuk, jadi tidak bisa belikan kamu baju baru, atau jam tangan dan sejenisnya. Kalau kamu suka sesuatu, bilang saja, aku akan belikan untukmu. Aku bisa pakai apa saja. Kalau tidak peduli penampilan, bagaimana bisa? Sekarang kamu adalah suamiku. Kalau aku pilihkan, kamu harus dengarkan aku baik-baik. Istri aku pasti memilih yang terbaik. Ada orang pingsan. Ayo bangun, cepat. Jangan buat aku takut. Kalau mau mati di sini, aku akan pergi. Cepat hubungi 120. Matahari tidak akan tahan lagi. 120. Kurangi 500.000 poin pengalaman. Berhasil menukarkan keterampilan medis tingkat dewa. Dapatkan 1 kotak obat. Silakan beri jalan. Keamanan, cepat angkat orang ini keluar. Jangan mati di sini. Tidak bisa bergerak. Siapa kamu? Cepat minggir. Kalau dia mati di sini, bisa kamu tanggung jawab. Kalau orangnya mati, kamu lebih tidak bisa tanggung jawab. Dia tidak boleh mati di mal ini. Betapa sial. Apakah kita masih harus berbisnis? Segera angkat kepala. Jangan bergerak, kakekku. Aku mohon, selamatkan kakekku. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Jika kamu berani menghalangi lagi, aku tidak akan segan-segan padamu. Kamu berani. Aku adalah presiden grup Chu Yunjiao. Jika kamu berani bergerak padanya lagi, menjamin kamu langsung kehilangan pekerjaan besok. Tuan Chu, maaf. Kami juga merasa sulit. Suami, tenang saja, saya sudah melapor ke polisi. Sudah terlambat, harus segera diobati sekarang. Apakah penjaga kecilmu tahu ilmu kedokteran? Hati-hati jangan sampai orangnya mati. Nanti harus masuk penjara. Dia hanya seorang satpam yang lulus diploma. Apa yang dia tahu tentang pengobatan? Yang mulia, Anda terlalu menganggap tinggi dia. Chen Fen, saya mengakui, Anda sangat hebat dalam bertarung, tapi menyembuhkan orang sakit bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Memulai karir. Kalau pria ini tidak bisa mengobati, jangan sembarangan mengobati. Kalau sampai mati, bagaimana? Sayang, apakah kamu yakin? Tenang saja. Terima kasih. Semua orang jadi saksi, ya. Kalau dia sampai membunuh orang, saya pasti akan membuatnya menyesal. Diam,
Kalau kamu berani bicara lagi, aku akan membuatmu menyesal. Chen Fan, kamu saja sudah susah menjaga dirimu, masih berani mengancam saya. Ah, jika hari ini kamu bisa menyembuhkan orang itu, Saya akan berlutut dan memanggilmu kakek. Saya tidak punya cucu sampah seperti kamu. Baiklah, kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana kamu menyembuhkan orang itu. Jika kamu membunuh orang itu, saya akan segera melupakan untuk menangkapmu. Kamu yang membunuhnya. Cepat laporkan ke polisi. Wow, Chen Fan, ini memang kamu yang mengundang kematianmu sendiri. sekarang kamu telah membunuh orang itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan suamiku. Orang itu memang sudah mati. Tenang saja, dia tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Meskipun tubuhnya tidak bergerak, tetap tidak mati. Chen Fan, Kamu tidak bermaksud menunda waktu supaya bisa melarikan diri, kan? Padahal kamu belum pernah belajar kedokteran, tapi berani mengobati orang. Aku rasa kamu malah melakukan pembunuhan. Kamu tunggu saja untuk membayar nyawa. aku bilang tidak mati ya berarti tidak mati. Kenapa kakekku tidak bergerak? Tenang saja, kakekmu akan segera bangun. Gadis kecil, jangan dengarkan dia. Kakekmu itu mati karena dia. Tunggu polisi datang, kamu masih harus mengenalinya, kan? Ingat ya. Tenang saja. Aku pasti akan mencarikanmu pengacara terbaik. Dia benar-benar tidak apa-apa. Saya hitung sampai 3, dia bisa bangun. Menghitung 3 angka. Kamu bisa menghitung 100 angka juga tidak ada gunanya. 21. Guru. Kakek, kamu sudah bangun. Saudara besar ini yang menyelamatkanmu. Kakek, saya hanya meredakan gejala penyakit Anda untuk sementara. Penyakit Anda membutuhkan waktu tertentu untuk sembuh. Saudara kecil, Anda bisa sembuh total. Tentu saja, tapi ada sedikit masalah. Setidaknya perlu perawatan sebanyak 3 kali. Selama Anda bisa sembuh total, saya pasti akan membalas budi. Tidak perlu membalas budi. Menyelamatkan 1 nyawa lebih berharga daripada membangun pagoda 7 tingkat. Saya masih harus menemani istri saya berbelanja. Ini adalah kartu nama istri saya. Anda bisa menghubungi nomor di atas. Nanti saya akan memberikan perawatan kepada Anda. Presiden Grup Shu, Chu Yunjiao. Baiklah, saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Ajiao, kita pergi. Kucing buta bertemu tikus mati. Bergaya apa sih? Saya ingat tadi ada yang bilang kalau saya menyembuhkan orang, harus berlutut dan memanggil saya kakek. Jangan terlalu berlebihannya. Kalau saya berlebihan, kenapa? Kalau begitu, kamu berlutut dan panggil saya kakek. Atau saya akan mencari kakakmu. Kamu pilih. Berani. Saya sarankan kamu berlutut dan minta maaf kepada Wang Xiao sekarang juga. Kalau tidak, tunggu saja mati. Apa kamu masih punya hak untuk bicara? Berani kamu memukulku. Lalu, kalau aku memukulmu, kenapa? Bagaimana mungkin seorang raja berani bicara tapi tidak berani bertindak? Kalau tidak mahal, aku tidak akan sungkan. Kamu. Wah, cucu yang baik. Tunggu saja. Beberapa hari lagi, aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Wang Yunpeng, bertemu kamu benar-benar bertemu musuh bebuyutan. Dia memang layak dipukul. Ayo kita lanjut berbelanja. Ya. Kamu tidak apa-apa. Untung ada kakak yang menyelamatkan kakek. Kalau tidak, kakek bisa dalam masalah.
Wah, ada apa dengan Anda? Bukankah saya sudah bilang kepada Anda? Orang itu adalah suami dari Presiden Grup Bisnis, Chu Yunjiao. Dia bilang dia bisa menyembuhkan penyakit saya sepenuhnya. Suami Chu Yunjiao. Kalau dia bisa mengikuti penyakitmu, apapun permintaannya, aku akan setuju. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahunku. Kau kirimkan undangan ke keluarga Chu. Surat undangan itu, karena dia menyelamatkanmu, sudah mengundangku. Segera atur. Tuan Kiao. Bagaimana Tuan Qin bisa muncul di sini? Untungnya Tuan Qin tidak melihatnya. Kalau tidak, harus menghitung namamu. Chen Fan berani memintaku untuk berlutut di depan umum. Kakek Qin, siapa kamu berpura-pura jadi? Tutup mulutmu. Katakan saja, berapa banyak kemampuan yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada, sungguh. Mungkin, kira-kira, mungkin tidak ada. Kalau kamu tidak ingin bicara, ya sudah. Aku tidak bermaksud menyembunyikan darimu. Sayang, jangan marah. Aku tidak marah. Aku malah senang sekali. Aku merasa seperti menemukan harta karun. Benar, tentu saja. Kamu punya kemampuan medis yang hebat. Apa kamu juga bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Aku perlu melihat kondisi penyakit mertuaku. Kalau bisa disembuhkan, pasti bisa sembuh. Bagus sekali. Kalau begitu aku segera atur ayahku pulang ke negara. Ayo, kita pergi beli baju. Ini, semua tidak perlu. Yang lain semuanya coba dipakai suami saya. Baiklah. Bagus, kan? Bagus. Coba yang lain lagi. Apa yang kita lakukan? Kirim seseorang ke rumah saya. Iya. Hasil deteksi sistem. Istri pertama kali membeli pakaian bahagia. Ini saja deh. Sangat cocok untukmu. Harganya 100.000, 20 juta. Ini terlalu mahal. Hanya 1 juta saja. Saya, suami dari Chuyun. Apakah saya tidak pantas memakai jam tangan seharga 1 juta? Model ini, dan ini juga. Bungkus semuanya untukku. Oke, sebentar lagi. Kenapa beli begitu banyak? Tentu saja berganti-ganti pakaiannya. Ingat baik-baik, sekarang kamu bukan cuma wakil presiden grup Chu Si, tapi juga suamiku Chu Yunjiao. Harus menjaga citra. Aduh, apa keberuntungan yang aku kumpulkan di kehidupan sebelumnya. Bisa bertemu istri sebaik ini. Sistem mendeteksi istri membeli jam tangan untuk pemilik. Mendapatkan 300.000 poin pengalaman. Mengurangi 20 poin stamina. Semoga pemilik malam ini bersemangat. Tuan Chen dan Tuan Tuo, kalian sudah kembali. Tuan dan Nona sudah tidur. Waktunya juga sudah larut. Oh, dan saya baru saja. Kamu pergi mandi dulu ya. Baik. Ah, aku juga mau mandi.
Kenapa kamu melihatku seperti itu? Bagus. Kalau begitu kita tidur saja ya. Tidur saja ya. Bolehkah aku memelukmu saat tidur? Aku janji hanya akan memelukmu. Kalau kamu ingin melakukan hal lain, silakan. Bisa juga. Papa dan Mama, Baby bermimpi buruk. Baby takut. Baby tidak takut. Papa dan Mama menemani kamu. Aku ingin tidur bersama Papa dan Mama. Baiklah, Papa dan Mama akan tidur bersamamu. Oke. Aduh. Suamiku, malam ini aku harus bersabar dulu. Tidak apa-apa. Nanti ada banyak untukmu. Adik, kenapa kamu tidur bersama Papa dan Mama semalam? Aku mengalami mimpi buruk. Takut itu tidak bisa jadi alasan untuk tidur bersama Papa dan Mama. Kamu tahu tidak, itu akan mengganggu dunia berdua Papa dan Mama. Papa sudah susah payah kembali, harus lebih banyak membangun hubungan dengan Mama. Aku tidak akan melakukannya lagi di lain waktu. Nanti kalau kamu takut, datanglah cari aku. Kakak akan menemanimu. Tidak apa-apa. Xiao De, aku harus menyalahkan adikku. Itu tidak bisa. Ini masalah prinsip. Tuan Ju, Tuan Chen, pengurus rumah tangga datang berkunjung. Keluarga Qin adalah keluarga terkaya pria. Cepat sambut mereka. Pengurus baru. Halo, ada urusan juga. Tuan Yo, saya datang untuk mengantarkan undangan atas perintah Tuan. Besok adalah ulang tahun ke-70 Tuan. Tuan berpesan, mohon untuk meluangkan waktu dan datang bersama keluarga. Baik, saya pasti akan datang tepat waktu besok. Baik, saya pamit. Ada apa ini? Undangan dari keluarga Qin, tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Mengapa Tuan Qin mengundang keluarga Qin? Datang langsung untuk mengantarkan saya. Ini menunjukkan betapa pentingnya Anda bagi keluarga Qin. Mengapa disarankan? Nanti setelah besok semuanya akan jelas. Tidak salah lagi, ini adalah pesta ulang tahun Tuan Qian. Acara ini memang luar biasa. Kekayaan pria itu memang tidak bisa diremehkan. Meskipun kami juga merupakan perusahaan besar grup triliunan. Tetapi jika dibandingkan dengan asrama, kami masih jauh tertinggal. Kali ini, karena kita bisa menerima undangan dari Tuan Qin untuk perak. Ini menunjukkan kita masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan asrama. Kesempatan hari ini harus saya perjuangkan. Bei, Xiao De. Pesta hari ini sangat penting bagi Mama. Nanti kalian berdua, jangan sekali-kali berbuat nakal di pesta. Mengerti kan? Mama tenang saja, aku dan kakak pasti akan bersikap baik. Aku akan merawat adikku dengan baik. Bagus sekali. Makanan di sana juga tidak enak. Kalian berdua pergi makan saja. Ya, ayo pergi. Adik, ini kecil. Lihat bagaimana aku mempermalukanmu hari ini. Mulai dari dua makhluk kecil itu. Tenang saja, Wang Xiao, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Anak kecil, kamu baik-baik saja. Ayah, kamu baik-baik saja. Kakak, aku basah seluruh tubuh lebih awal. Perempuan jahat, kamu main api. Padahal kalian yang menabrak aku duluan. Kalau tidak minta maaf, itu sudah cukup. Malah mendorong aku. Kalian terlalu semena-mena. Ini anak siapa? Kenapa tidak punya sopan santun? Iya, membuat lantai penuh dengan minuman. Ini kan secara sengaja merusak pesta ulang tahun Tuan Qin. Kalian benar-benar berani ya? Berani sekali sengaja mengacaukan acara ulang tahun. Tahu proyek apa ini? Dia yang pertama kali menjatuhkan adikku. Dia adalah wanita jahat.
Kamu bohong, Yang Mulia. Aku tidak sengaja. Lagi pula aku sudah minta maaf. Tidak bisa hanya karena kamu adalah tuan muda dari kelompok ini. Jadi, tidak ada rasa adil ya. Ternyata ini adalah anak dari kelompok bisnis. Dengar-dengar, Chu Zong hamil sebelum menikah. Sampai sekarang masih tidak tahu siapa ayahnya. Ini kan anak haram. Tidak heran sangat tidak tahu aturan. Ternyata ada yang lahir tapi tidak ada yang membesarkan. Siapa yang bilang anak haram? Saya adalah ayah mereka. Minta maaf kepada anak saya. Maaf, Nona Chu. Tolong maafkan saya. Siapa yang menggosip? Kamu pasti tidak akan tinggal diam. Tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Adik perempuan saya basah karena wanita jahat itu. Tugas telah diberikan. Mohon pemilik untuk melindungi anak laki-laki dan anak perempuan. Membangun citra ayah yang baik. Akan mendapatkan 300.000 poin pengalaman. Berani mengganggu putri saya, yang melakukan hal seperti ini sebelumnya. Liu Long sudah melapor ke dunia bawah. Chen Fen, kamu benar-benar mengira ini rumahmu sendiri, tapi kamu begitu sombong. Tanpa perintah darimu, apakah Li Xinyu berani melakukan ini, sampai berani memukul Wang Xiao? Ini terlalu angkuh. Kamu bilang juga, pria yang dipilih oleh Chu benar-benar hebat. Bahkan di pesta makan malam Tuan Qin pun begitu sembrono. Tahu ini di mana? Pesta ulang tahun Tuan Qin. Kamu bisa bertindak semena-mena seperti ini. Kamu sudah mati. Sayang, jangan bertindak sembarangan. Sekarang sudah terlambat. Saya adalah tamu terhormat yang diundang oleh keluarga Qin. Juga merupakan mitra kerja keluarga Qin. Jika kamu berani memukul saya, itu sama saja dengan memukul wajah keluarga Qin. Chen Fen, tunggu saja kemarahan keluarga Qin. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tidak peduli dengan urusan ini. Menghina anak perempuan aku tidak boleh. Minta maaf kepada anakku. Baik, kamu cukup angkuh. Aku akan menunggu sampai Tuan Lau Qin dan Tuan Dua Qin datang. Bukankah begitu angkuhnya? Berlutut dan minta maaf. Lepaskan. Tidak apa-apa. Chen Fen, kamu gila. Ini adalah halaman utama Tuan Qin. Kalau kamu membuat keributan di sini sampai menimbulkan kematian, jangan harap bisa hidup. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku jamin nasibmu akan lebih buruk darinya. Kamu. Sepertinya benar-benar menyebalkan. Aku pasti akan membunuhmu. Bayi kecil Bei, kalian bilang berapa gelas? Kamu bilang berapa gelas? Buka 3 saja. Kamu masih terlalu baik. Ayah menginginkan 9. Kamu yang kecil, berani-beraninya minta aku 9. Kamu. Coba sekali lagi, akan kupecahkan kepalamu. Hahaha. Selamat, pemilik, melindungi anak laki-laki dan perempuan. Berhasil membangun citra pasangan yang baik. Siapa yang berani mengganggu di sini dengan 300.000 pengalaman? Berani sekali mengacau di sini. Tuan Kier sudah datang. Lepaskan suamiku. Cepat lepaskan. Akibatnya tidak bisa dibayangkan setelah mengganggu Tuan Kier. Lepaskan. Keluarlah dulu, Tuan Leng. Tuan Qin Er adalah mereka yang mengacau di sini. Mereka bahkan memaksa saya untuk meminta maaf kepada kodok siang ini. Lihatlah, dahinya sudah berdarah. Mereka benar-benar tidak menganggap keluarga Qian ini serius. Tuan Qin adalah orang yang pertama kali mengganggu anak saya. Suami saya pasti tidak bisa menahan diri untuk bertindak. Tidak perlu banyak bicara. Selesai. Tuan Qin pasti marah sekarang. Sekarang pernikahan sudah benar-benar hancur. Betul juga. Tuan Qin juga punya julukan lain. Raja Yama. Di Provinsi Selatan, siapapun yang mengganggunya pasti tidak akan berakhir dengan baik. Tuan Qin sebagai seorang ayah, anak saya diintimidasi dan dihina. Apa salahnya saya membalas dendam untuk mereka? Siapa yang mengintimidasi mereka? Jelas sekali anak liar ini yang menabrak pacar saya dan tidak mau mengakui kesalahan. Bahkan sengaja mendorongnya sampai berantakan seperti ini. Iya, Tuan Qin Er, Anda harus membela saya. Saya sudah minta maaf dengan jelas. Mereka masih mengandalkan status mereka dan tidak mau mengalah. Saya tidak menangkapmu. Kamu yang sengaja menarikku dan membuatku basah dengan anggur.
Dia yang sedang berbohong. Dia yang menjebak kita. Omong kosong. Tuan Kier, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Mereka semua bisa bersaksi. Tuan Kier, saya percaya anak saya tidak akan bertindak tidak rasional. Kalau kamu harus menghukum seseorang, hukum aku saja. Paman Kier, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Itu aku yang melakukannya. Kalau ada apa-apa, hadapi kami. Hahaha. Hari ini kamu pasti mati. Paman Qin, hari ini kamu harus mengajari mereka dengan baik. Kalau tidak, nama keluarga Qin akan tercoreng. Benar, Paman Qin. Mereka seperti ini tidak menganggap keluarga Qin serius. Tapi jangan sampai mengganggu mereka. Kau mengajarkanku cara bekerja. Maaf. Kau diam saja. Kakak kedua, pacarku tidak bermaksud lain. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang baik setelah pulang. Kalian berdua, ya. Kakak kedua Qin, kenapa kau memukulku? Karena kau memang pantas dipukul. Apakah aku melakukan kesalahan di sini? Yang jelas mereka yang mengacau dan menjauhkan diri. Kamu seharusnya menyelamatkan mereka. Cara yang benar. Auntie Chai, jangan pukul. Jangan bilang aku melakukan kesalahan di mana. Aku pasti berani. Suamiku, apa yang terjadi? Mengapa Tuan Qin harus memukul Wang Yunpeng? Itu pasti karena Tuan Qin mengerti. Saya akan memberitahumu. Saya akan memberitahumu di mana kamu salah. Bukankah ini orang tua yang menyebarkan virus di dinasti Shang? Orang tua itu tahu dia mau kemana. Apakah sekarang giliranmu bicara? Pergi, diamlah. Lepaskan. Wow. Ayah. Apa dia Qin tua? Tidak mungkin seberuntung itu, kan? Ayah. Dialah yang menyelamatkan kakek. Saudara kecil, kita bertemu lagi. Haha. Tidak menyangka Anda adalah Qin tua. Apakah Anda tahu identitasku? Apakah itu sebabnya Anda tidak menyelamatkanku? Tentu saja tidak. Hanya sedikit mengejutkan. Saudara kecil, terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak, akibatnya benar-benar tidak bisa dibayangkan. Tuan Qian tidak perlu sungkan. Hanya sekadar membantu saja. Saya sudah mendengar bahwa Tuan Chu adalah ratu bisnis di Jinhai. Tidak salah lagi, beliau memang memiliki wawasan yang tajam. Bisa menemukan saudara kecil yang begitu luar biasa. Chen Fan memang suami yang baik. Dan juga ayah yang baik. Apakah saya benar-benar sebaik itu? Hahaha. Aduh, jangan merendah lagi, adik kecil. Penyakitku ini. Oh, kakek, masih bergantung padamu. Tenang saja, Qin Lao. Saya pasti akan menyembuhkan penyakit Anda. Kalau begitu, saya serahkan kepada Anda. Qin Lao, sebelumnya saya tidak mengenal Taishan selamanya. Anda yang terhormat, jangan ingat kesalahan kecilku. Maafkan saya. Ya, ayah, kakak besar sedang menyelamatkan kakek. Dia yang menghalangi. Hampir saja menyia-nyiakan waktu. Bukan kilau. Saya benar-benar tidak tahu apa maksudmu. Kalau tidak, berikan saya 100 nyali. Saya juga tidak berani menyia-nyiakan waktu. Tidak tahu siapa saya. Lalu mengabaikan nyawa. Chen Fan juga tidak tahu siapa saya. Langsung melakukan pertolongan pertama. Memandang rendah dan merasa paling benar. Akan bekerja sama dengan saya. Chen Lao, saya tahu saya salah. Chen Lao, saya mohon. Berikan saya satu kesempatan lagi. Jangan batalkan pekerjaan seperti ini untuk saya. Ya. Pergi sana. Baik, kalian berdua bawa saya keluar. Qian Er. Qian Lao. Berikan saya satu kesempatan lagi. Berikan saya satu kesempatan lagi. Ya. Akhirnya tenang juga. Maaf, tadi terjadi sedikit insiden. Jangan khawatir. Silakan lanjutkan. Tuan Tua 7, saya benar-benar minta maaf. Telah membuat perayaan ulang tahun Anda jadi begini. Ini bukan salahmu. Saya yang seharusnya berterima kasih kepada kalian. Investasi keluarga Tianlong di Jinghai. Saya rasa bisa mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Chu. Saya benar-benar percaya pada karakter Tuan Chu.
Besok saya akan mengatur. Terima kasih, Kim Zong. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Kamu seharusnya berterima kasih kepada suamimu. Kami di asrama sangat mengutamakan moral dalam bekerja sama. Saya percaya dengan adanya teman Chen Fen, Hu Zong juga pasti tidak akan mengecewakan saya. Hahaha. Sayang, terima kasih. Wang Xiao, kamu tidak apa-apakan. Bangunlah. Tidak ada yang bisa disalahkan. Seandainya aku tidak menemanimu ke mall, aku tidak akan bertemu. Apakah aku bisa melakukan kesalahan di hadapanmu, Yang Mulia? Apakah kamu yang bilang ingin membawaku ke mall? Kamu masih berani menyalahkanku. Kamu berani. Aku sudah terlalu banyak minum. Ayah pasti akan memarahiku. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar punya cara untuk menyembuhkan penyakit ayah saya? Saya sudah mencari semua dokter terkenal di dunia ini, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sanak tidak perlu khawatir, bahkan jika tidak bisa sembuh total. Saya tetap tidak bisa. Tuan tua, saya bisa hidup 1 tahun lagi. Itu sudah cukup 1 tahun. Sudah. Tenang saja, kalau saya bilang bisa sembuh total, maka pasti bisa sembuh total. Benarkah, Tuan Chen? Jika kamu bisa mengikuti penyakit ayahku, kita akan bersaudara selamanya. Mulai sekarang urusanmu adalah urusanku. Jika Tuan Qin dan Chen Fen bersaudara, maka posisi keluarga Chu di Jinhai tidak akan tergoyahkan. Kamu hebat. Kamu buka bajumu. Saya akan melayani Anda sekarang. Tuan Qin mengalami masalah paru-paru. Seharusnya ini disebabkan oleh luka lama. Saya sekarang menggunakan jarum perak untuk mencoba akupuntur. 3 sesi untuk menghindari bakteri. Tuan Qin, jangan biarkan dia mengobati. Wang Yunpeng, kenapa kamu datang? Wang Yunpeng, beraninya kamu masuk. Keluar dari sini, Tuan Qin. Saya mohon Anda beri saya kesempatan lagi. Saya sudah mengundang Dr. Liu. Dieta, Paman Yi pasti bisa menyembuhkan Qin Lao. Dr. Liu. Itu adalah tangan suci dari dunia pengobatan yang legendaris. Dokter ilmu penyakit Liu Qiu. Benar. Selama Dr. Liu turun tangan, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sebelumnya saya sudah mencarinya. Saya sudah mencari Dr. Liu beberapa kali, tapi tidak menemukannya. Bagaimana kamu menemukannya? Ayahku memiliki hubungan baik dengan Liu Shi. Setelah mendengar bahwa Qin Lao sakit parah, langsung menghubungi Liu Shi untuk mengobati Qin Lao. Ini juga bisa dianggap sebagai pengganti Dosa terhadap ibu Tuan Qin sebelumnya. Dengar-dengar, dukun Liu ini sangat hebat. Kalau dia yang mengobati, mungkin benar-benar bisa menyembuhkan Tuan Tua Qi. Tenang saja, hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit yang rajin ini. Dia siapa ya? Bulu halusnya belum tumbuh lengkap. Kupikir dia adalah tabib ajaib, tapi ternyata buta. Apa maksudmu? Kamu bilang aku belum tumbuh bulu sedikit pun. Apakah kamu pada usia 26 tahun? Kalau begitu, kamu yang bermasalah. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Kamu bahkan tidak punya pengetahuan dasar tapi berani mengaku sebagai dokter ajaib. Menghadapi kehilangan penglihatan. Tahu apa akibatnya? Kakek Qin, Tuan Qin, jika kalian ingin dokter ajaib ini mengobati, saya juga tidak keberatan. Sayang, maafkan aku sudah tahu. Baguslah kamu menyadari, kamu kan tidak pernah belajar seni. Kali terakhir bisa menyembuhkan karena kerja keras. Cuma kebetulan saja, sekarang ada Dr. Liu di sini. Kamu masih belum pergi ke tepi sumur. Saudara Chen, karena Dr. Liu sudah datang, tidak ada salahnya. Minta Liu Shenyi coba dulu. Tugaskan tuan rumah untuk mengalahkan Liu Kubing, dan membuat keluarga Qin menyesal meminta tuan rumah mengobati. Akan mendapatkan 500.000 koin emas. Saya tidak masalah. Saya hanya khawatir jika dia bertindak akan memperburuk kondisi penyakit Qin Lao. Nanti kalian jangan menyesal. Jangan banyak bicara omong kosong di sini. Begitu Liu Shen bertindak, pasti akan menyembuhkan Qin Lao. Saya mengerti. Kamu sedang mengutuk Raja Qin. Ya. Saya hanya berkata jujur saja. Anak muda, hari ini saya akan menunjukkan padamu apa itu cara yang sebenarnya.
Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Bagaimana 61 menyembuhkan kerja keras. Kamu begitu payah. Kondisi kerja keras hanya akan semakin parah. Kamu mengerti apa? Diam saja. Ya. Dengan 9 jarum ini, penyakit yang rajin ini bisa sembuh setengahnya. Chen Fan melihatnya. Baru ini yang disebut keahlian medis. Kalau benar-benar kamu yang melakukannya, maka akibatnya akan sangat buruk. Sebenarnya aku tidak akan melakukannya. Setidaknya Tuan Qin ini masih bisa hidup 7-8 tahun lagi. Tapi sekarang, takkan hidup lebih dari 10 menit. Apa itu Tuan kedua Qin? Jangan dengarkan dia omong kosong. Dia jelas sedang mengutuk Raja Qin. Nanti setelah Tuan Qin bangun, kamu harus mengajari dia pelajaran. Ayahku baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba muntah darah dan pingsan? Dokter Liu, apa yang terjadi? Itu aku juga tidak tahu. Saya akan segera mengganti metode pengobatan. Jika terus seperti ini, benar-benar akan membunuh orang. Apa yang kamu tahu? Dokter Liu tidak mungkin salah. Tuan Liu, kali ini kamu harus benar-benar mengendalikan situasi. Masa depan keluarga Wang sepenuhnya bergantung padamu. Penampilannya semakin lemah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar bisa menyelamatkan ayahku? Aku bilang sama kamu, kalau ayahku mengalami sesuatu, kamu akan hidup panjang umur. Aku belum pernah lihat kondisi seperti ini. Ini tidak mungkin. Kamu bilang kamu tidak bisa menyelamatkanku, kan? Tidak. Jia Yi, dokter jiwa yang hebat pasti bisa menyembuhkan. Tolong beri dia satu kesempatan lagi. Kerja keras tinggal 3 menit lagi umur. Kalau aku tidak bertindak, dia pasti mati. Jangan bicara berlebihan di sini. Kamu belum memeriksa. Kamu bilang 3 menit, ya 3 menit. Masih tersisa 2 menit 30 detik. Kalau kamu mau bertindak, cepatlah. Kalau tidak, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Qin, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Xian, bagaimana kamu bisa menyerah? Cobalah lagi. Bajingan. Tuan Chen, maafkan saya. Tadi saya tidak seharusnya mempercayai mereka. Tolong, bantu saya. Sayang. Jika benar-benar ada bahaya bagi ayahnya, menyelamatkan nyawa itu yang terpenting. Tuan Chen, jika ada permintaan, silakan sampaikan. Jika terjadi sesuatu pada ayah, saya seumur hidup tidak akan tenang. Tuan Tua Qi Chen Lao dah benar-benar tidak belajar tentang rapat. Diam, jika kau berani menghalangiku, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Tuan Shen, tolong selamatkan saya. Ini adalah Guigu 3 Zen. Kau masih tahu tentang Guigu 3 Zen? Saya pernah melihat sedikit pengantar singkat dalam sebuah buku klasik kedokteran. Dikatakan bahwa ini adalah keahlian luar biasa dari Dr. Guigu yang terkenal ribuan tahun yang lalu. Sepertinya kau juga bukan orang biasa. Ini benar-benar Guigu Sanzen. Benar? Inilah yang dibicarakan di luar. Guigu Sanzen yang hilang selama 1000 tahun. Aduh. Saudara kecil, aku mohon, terimalah aku sebagai muridmu. Ajarkan aku teknik Guigu Sanzen ini. Asalkan kau setuju, aku akan melakukan apa saja. Aku tidak punya waktu untuk menerima murid. Lagi pula, kau sudah tua. Posisinya terlalu buruk. Tadi saya sudah banyak menyinggungnya. Tolong maafkan saya ya. Saya benar-benar ingin belajar kedokteran dari Anda. Kalau tidak setuju dengan saya tidak akan bangkit. Jadi silakan berlutut saja. Suami, Liu Chen, sudah setua ini, benar-benar tidak baik jika dia terus berlutut. Kalau begitu, tolong pertimbangkan. Baiklah, karena istri saya sudah berbicara. Kalau begitu, saya katakan kamu menjadi murid terdaftar. Tunggu sampai saya punya waktu untuk mengajarkan kamu 3 formasi Guigu ini. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Selamat kepada pemilik. Misi menampar muka telah selesai. Buat keluarga Jing menyesal. Dia 500.000 poin pengalaman. Tuan Chen,
Kapan ayah saya bisa sembuh? Jangan terburu-buru. Tunggu saya cabut jarumnya. Tuan Qin pasti akan segera bangun. Lapar ya. Saya merasa sangat baik sekarang. Xiao Yong baru saja berterima kasih padamu tanpa menyimpan dendam. Sungguh memalukan bagi suami. Tuan Qin tidak perlu sungkan. Karena saya sudah berjanji untuk tampil buruk. Saya tidak akan tinggal diam. Kamu keluar dan kembali katakan pada Wang Shiji. Biarkan dia berhati-hati. Kakek Qin, saya tidak sengaja. Saya juga ingin menyembuhkan Anda. Tunggu saja, keluarga Wang akan bangkrut. Pergi. Chen Zongmin, saya baru saja berjanji kepada Anda, jika Anda berhasil menyembuhkan ayah saya, hari ini kita akan bersaudara. Sekarang kita bersaudara. Sayang, jika kita benar-benar bisa bersaudara dengan kakek Qin, kedepannya di seluruh provinsi Nan, tidak ada yang berani mengganggu kita lagi. Hahaha, jika kau mau menganggapku sebagai ayah angkatmu, aku juga sangat senang. Ayah angkat, hahaha, saudara baik. Mulai sekarang kita adalah saudara, berbagi kebahagiaan, menghadapi kesulitan bersama. Hahaha, karena kau memanggilku ayah angkat, maka aku tentu akan memberikan sedikit tanda penghargaan. Aku berencana untuk menambah investasi sebesar 5 miliar. Menantu, bagaimana menurutmu? Terima kasih, Paman. Guru, tunggu aku. Aduh, Guru, meskipun kamu adalah murid beregistrasi saya, tapi kamu sudah cukup dewasa. Bisakah jangan selalu panggil saya Guru? Bagaimana bisa tidak? Karena saya adalah muridmu. Tentunya saya harus memanggilmu Guru. Baiklah, baiklah, terserah kamu. Kalau kamu bahagia, aku juga senang. Tapi akhir-akhir ini, aku tidak punya waktu mengajarimu ilmu kedokteran. Kalau aku ada waktu, aku akan cari kamu lagi, ya. Liu sedang menunggu mobil. Kalau dia ada waktu, aku akan segera beritahu kamu. Baiklah, terima kasih. Terima kasih, Guru. Liu, sebaiknya kamu panggil namaku saja. Baiklah, aku tidak akan mengganggu lagi. Aku permisi dulu, ya. Kakek kecil ini. Sayang, kamu benar-benar hebat. Hanya pujian lisan saja, tidak ada penghargaan yang nyata. Nanti di rumah akan aku beri penghargaan yang baik. Kau ini, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kerjasama yang sebelumnya baik dengan keluarga Qin. Bagaimana bisa kau hancurkan? Ayah, aku juga tidak tahu tentang teknik pertemuan pria liar itu. Kalau bukan karena dia mengusir setan dan bertemu tikus mati yang menyembuhkan Tuan King, maka semuanya tidak akan berubah seperti ini. Kan, pria bernama Chu Yunjian itu sebenarnya siapa? Mengapa dia bisa punya kemampuan sebesar itu? Aku sudah menyelidikinya sejak lama. Dia hanyalah seorang satpam biasa, tidak ada kemampuan khusus. Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa jadi sehebat ini. Aku sudah bilang padamu untuk tidak terlalu sombong. Sekarang keluarga Chu dan keluarga mertua bekerja sama. Kita sudah membuat mertua marah lagi. Kedepannya pasti akan menjadi sasaran. Apakah keluarga Wang kita bisa bertahan di Jianghai di masa depan? Masih tergantung pada wajah keluarga Chu. Lalu bagaimana? Aku sudah membuat Chu Yun kalah telak. Kau benar-benar hampir mati. Sekarang aku tidak peduli dengan cara apapun yang kau gunakan. Segera minta maaf kepada Chu Yun. Kalau tidak, kamu pasti tidak ingat anak ini. Yang mulia. Apakah kamu benar-benar ingin pergi mencari Chen Fan untuk meminta maaf? Semua orang jahat menyalahkanmu. Kalau bukan karena kamu mengecewakan aku tidak akan berbuat salah kepada mereka. Semuanya salahmu. Ayo pergi. Aku akan pergi menemui mereka dan minta maaf. Kalau mereka tidak memaafkanku. Kamu juga jangan berharap aku akan melanjutkan. Kemarin siapa yang ribut dan bilang ingin mengeksekusi saham? Ambil uangnya dan pergi. Saya punya satu kontrak di sini. Kalian tinggal tanda tangan saja. Saya langsung akan membayar kalian. Siapa saja yang bersedia maju bersama grup Chushi, saya jamin kalian akan mendapatkan keuntungan besar. Kalau kamu tetap keras kepala, kami juga tidak ada yang bisa kami tinggalkan. Kalau ada orang tua di atas dan anak di bawah, tidak mungkin menemani kamu berisiko. Benar.
Uang kita juga bukan datang dari angin. Sekarang mengambil uang adalah pilihan terbaik. Kalau begitu, ayo cepat tanda tangan. Jangan sampai menyesal nanti. Tidak tanda tangan yang akan membuat menyesal. Kita semua tanda tangan bersama. Total dana yang ditarik juga lebih dari 10 miliar. Apakah kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekarang? Tenang saja. Keuangan akan segera mentransfer uang kepada kalian. Tidak akan kurang 1 sen pun. Kalian tiba-tiba mengeluarkan lebih dari 10 miliar dana untuk urusan ini. Bagaimana bisa melawan keluarga Wang? Belum lagi keluarga Wang sekarang bekerja sama dengan keluarga Qin. Urusan ini pasti akan hancur di tangannya. Informasi kalian terlalu terlambat. Ya, keluarga Wang sudah sangat menyinggung keluarga Qin. Keluarga Qin bagaimanapun tidak akan bekerja sama dengan keluarga Wang. Tidak mungkin. Jangan harap bisa menipuku. Apakah benar ada hal sebesar ini? Kita tidak mungkin tidak mendapatkan informasi sama sekali. Karena keluarga Qin saya belum secara resmi mengumumkan. Kakak. Qin Rye. Anda datang kemari. Kakak. Saya sudah bersaudara dengan Chen Fen. Dia juga anak angkat ayah saya. Jadi Anda adalah kakak ipar saya. Guru. Tentang kamu dan saudara angkat yang lain. Sudah kukatakan dari dulu, kan? Kalau tidak, kami juga tidak akan salah paham tentangmu. Bahkan kalau aku sudah bilang dari dulu, apakah kalian akan percaya? Sudah selesai. Tidak ada urusan lagi dengan kalian. Pergi dulu ya. Aku harus bincang-bincang tentang investasi dan kerjasama dengan kakak besar, Pak Chen dan Pak Zuo. Baru tadi kami terlalu terbawa emosi. Kami memutuskan untuk tidak mundur. Kami akan maju dan mundur bersama Koki. Benar. Kami semua tidak mundur. Tadi satu persatu mengklaim, kelompok ini akan hancur di tanganku. Berteriak ingin mundur dari saham. Sekarang melihat ada keuntungan, jadi tidak mundur. Apakah ini dianggap pulang? Kontrak sudah ditandatangani. Uang akan dikirim tanpa kurang 1 sen pun kepada kamu. Sekarang. Pergi. Kamu sudah menyelesaikan kerjasama dengan keluarga Qin. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Kamu memaksa kami untuk pergi. Kami dikeluarkan. Benar. Ini adalah sisa dari Wang Xie. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya. Hanya memikirkan keuntungan kalian saat ini. Sekarang aku akan memenuhi permintaanmu. Kalian tidak senang. Lagi pula aku tidak akan pergi. Kamu mau mundur dari negara. Bagiku juga tidak mundur dari negara. Ini adalah penipuan. Jika ketua lama tahu, dia pasti tidak akan memukulmu. HMPH, sebenarnya dalam perjalanan ke sini, aku juga merasa ini sudah cukup. Dia berharap aku memberimu kesempatan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi apakah kalian menghargainya? Baiklah, Ningjing. Apa yang bisa dibicarakan dengan sampah yang picik ini? Kalian mau bicara apa? Apakah kalian akan pergi sendiri? Atau saya yang mengantar kalian? Halo, Xiao Bai. Halo. Kontrak, silakan lihat investasi 15 miliar ini. Jika tidak ada masalah, bisa langsung tanda tangan. Kakak, tenang saja, saya pasti akan memaksimalkan keuntungan. Saya sangat percaya pada kalian. Oh ya, besok, kakek akan mengadakan jamuan keluarga. Kalian bawa anak-anak untuk datang bersama. Baik, kami pasti akan mendukungnya. Lihat apa? Pergi sana. Chen Ba. Bukan, Chen Zong. Saya sudah membawakan wanita hina ini untukmu. Semua ini miliknya. Aku akan menghadapi kalian. Sekarang ajar dia sesuka hati. Kalau tidak ingin tanganmu kotor, biarkan aku yang melakukannya. Wang Xiao, berhenti memukul. Tolong jangan pukul aku. Semua ini karena kau. Wanita jahat belum berlari ke sana untuk meminta maaf kepada Chen Zong. Bersembah dan bertobat kepada Wang Xiao. Jangan pukul lagi. Saya sudah tahu. Chen Fen, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong, bicaralah dengan Wang Zong. Tolong, kasihanilah saya. Chen Zong, jika ada yang menculik anak kalian, itu adalah orang brengsek ini. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya mohon, jangan lagi menargetkan penculikan. Menculik anak saya dan masih ingin saya memaafkanmu. Siap-siap menerima hukuman dari hukum. Chen Sen,
Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Melihat kembali hubungan kita yang pernah ada. Aku tidak ingin melanjutkannya. Aku mohon padamu. Kau masih punya muka untuk berbicara tentang perasaan. Aku begitu baik padamu. Kau malah mengkhianatiku. Aku menyesal. Aku benar-benar sudah tahu kesalahanku sejak lama. Kau benar-benar membuatku terkesan. Tuan Chen, Tuan Chu, saya mohon, tolong biarkan keluarga Wang. Saya tidak akan berani melawan kalian lagi. Jika keluarga Qin bekerja sama dengan keluarga Wang, apakah kamu akan membiarkan keluarga Chu? Mulai sekarang di Jinghan. Jika ada keluarga Chu, tidak ada keluarga Wang. Senjata diarahkan ke keluarga Wang. Kalau perlu, saya yang salah. Tugaskan untuk memasukkan Wang Yunpeng ke penjara. Menghilangkan risiko. Akan mendapatkan 400.000 poin pengalaman. Ikan pasti akan mati, tapi tidak akan pecah. Kau tidak ingin masuk penjara, kan? Aku bisa memberimu satu kesempatan. Kesempatan apa? Menjadi saksi pelaku. Biarkan Wang Yunpeng masuk penjara untuk menyelesaikannya bagimu. Selama bisa menjelaskan dengan jelas, aku akan berikan semuanya padamu. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Hanya karena apa yang kamu lakukan. Seumur hidupmu nanti akan dihabiskan di penjara, kan? Aku tidak mau di penjara. Aku tidak mau di penjara. Wang Yunpeng, Lin Xinyu, ada yang melaporkan kalian menculik dan memeras dengan tuduhan penganiayaan dan lain-lain. Silakan ikut kami kembali untuk penyelidikan sebelum berbicara. Chen Fang, Chen Fang. Tunggu aku di sini. Selamat, tuan rumah, berhasil mengirim Wang Yunpeng ke penjara. Menghilangkan risiko mendapatkan 400.000 poin pengalaman. Penjara adalah tempat terbaik bagi mereka. Ayo, kita pulang. Sayang, mari kita tidur. Bagaimana jika mereka mengetuk pintu? Sekarang tidak akan terganggu oleh bocah itu. Aku sudah berbicara dengan mereka berdua. Malam ini, apapun yang terjadi, jangan pernah ketuk pintu. Istriku datang.